Hai bro, kembali lagi ke edisi selanjutnya atau tentang sepak bola di Korea Selatan. Kita beri judul untuk Prumpedia saat ini adalah South Korea, Tiger of Asian Football. Nah, sepak bola seperti biasa merupakan olahraga paling populer di Korea Selatan. Dia untuk secara nasional sendiri, mereka pernah menjadi tuan rumah dari Piala Dunia 2002 dan menempati posisi keempat juara dunia di 2002. Nah, Korea Selatan juga sempat menjuarai Piala Asia sebanyak 2 kali. Kali kita akan berbicara tentang awal sejarah sepak bola di Korea Selatan. Pada zaman dulu, namanya tadi Kerajaan Silla Bersatu itu, yang dimana Kerajaan Silla termasuk dari 3 kerajaan Korea, itu mempunyai permainan bola yang disebut sebagai cukguk. Nah, cukguk ini sebenarnya mirip dengan sepak bola, hanya saja memiliki aturan khusus bahwa bola harus tetap berada di udara selama permainan berlangsung. Dan juga ada net atau gawang gitu yang juga dipasang pada jarak yang tetap di atas tanah. Nah, itu mungkin sebagai pembukaan bahwa Korea sendiri memiliki permainan sepak bola yang serupa dengan sepak bola gitu dia. Namanya cukguk. Hanya saja yang sekarang kita jadi bahasan adalah sepak bola yang berkembang di Korea Selatan. Orang Korea sebenarnya pertama kali melihat sepak bola yang cara modern sekarang itu dimulai pada tahun 1882, dimana siapa lagi kalau bukan orang-orang Inggris. Nah, karena ketika awak kapal Inggris yang memainkan permainan tersebut di wilayah pelabuhan Korea, itu ada namanya kapal HMS Flying Fish yang sedang mengunjungi pelabuhan Jeulpo. Pelabuhan Jeulpo ini merupakan salah satu pelabuhan besar di saat itu, dan banyak orang yang berdatangan, khususnya tadi orang Inggris yang membawa permainan ini dan kemudian dilihat oleh orang-orang Korea. Pengenalan sepak bola pada saat itu dikenal pada masa atau saat sepak bola diadopsi sebagai kursus, sebagai ekstrakurikuler pada pendidikan jasmani di Sekolah Bahasa Asing Nasional di Seoul pada tahun 1904, di mana ada juga di situ pertandingan resmi di Korea yang bertanding antara klub olahraga Korea dan juga YMCA Korea, itu di Stadion Dongdaemun Seoul pada tahun 1905. Nah, itulah tercatat pertama kali pertandingan sepak bola terjadi di Korea Selatan. Nah, kemudian pada tahun 1902, setelah pembentukan tim sepak bola yang ada di Akademi Paichai di Seoul, jadilah ledakan sepak bola atau keinginan untuk bermain sepak bola lebih dalam lagi di Korea Selatan. Kemudian banyak juga klub-klub sepak bola mulai muncul dan juga terkenal, termasuk tim nasional tidak resmi yang disebut sebagai Joseon FC yang didirikan antara 1910 hingga 1920. Nah, mereka biasanya bersaing dengan klub sepak bola dari Pyongyang, dari Korea Utara, kota terbesar kedua di Korea. Lalu pada tahun 1933 itu ada namanya Kyungsung FC, dinamai sesuai nama Seoul. Saat itu Seoul bernama Kyungsung gitu ya. Dibentuk dan merupakan satu-satunya klub Korea yang pernah mencatatkan namanya menjuarai Piala Kaisar di Jepang. Nah, turnamen sepak bola nasional Korea pertama bernama Turnamen Sepak Bola Seoul Joseon diadakan pada tahun 1921 setelah Dewan Olahraga Joseon dibentuk pada tahun 1920. Lanjut ke 1928 mulai dibentuknya Asosiasi Wasit Joseon, dan juga sebelum adanya pembentukan Asosiasi Sepak Bola Joseon pada tahun 1933. Nah, dua organisasi inilah menjadi tuan rumah dari kompetisi tersebut. Lalu ada pembentukan turnamen sepak bola Seoul Joseon yang sampai tahun 1932 merupakan turnamen yang hampir secara eksklusif antar institusi akademi atau antar universitas dan mencapai level profesional pada tahun 1933, di mana bersama dengan seri sepak bola antar kota tadi Kyungsung yang Seoul dan juga Pyongyang di utara. Hingga sepak bola ini mengalami peningkatan dalam segi penonton juga pemain di Korea Selatan dan juga Korea Utara. Tercatat
terdapat juga orang Korea yang juga bermain untuk tim nasional Jepang karena dulu Korea dijajah oleh Jepang gitu ya. Adalah Kim Yong-sik. Dia pernah bermain untuk Jepang di Olimpiade musim panas tahun 1903. Lalu didirikan Joseon FA, reorganisir karena sudah berdiri ya di tahun 30-an. Di tahun 45 itu mulai diorganisir ketika pendudukan Jepang berakhir. Dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua, karena tadi perpecahan antara Korea Selatan dengan Korea Utara, Korea Selatan memiliki atau mendirikan Asosiasi Sepak Bola Korea atau KFA pada tahun 1908 dan mulai bergabung dengan FIFA. Pada tahun yang sama, tim nasional Korea Selatan melakukan debut internasionalnya dan juga menang 5-3 lawan Meksiko di Olimpiade musim panas 1948 di London. Lalu pada tahun 54, Korea Selatan memasuki kualifikasi Piala Dunia FIFA untuk pertama kalinya dan juga lolos dan juga berkompetisi di Piala Dunia dan menjadi tim Asia atau tim nasional Asia kedua setelah Hindia Belanda atau Indonesia yang pernah mengikuti Piala Dunia FIFA. Nah, lanjut ke tahun 65 ya, di mana pemerintah Korea Selatan sebenarnya ragu untuk memainkan pertandingan sepak bola melawan Korea Utara karena pada tahun selanjutnya 1966 mereka takut hadapi Korea Utara karena Korea Utara juga dinilai sebagai salah satu kekuatan sepak bola di Asia pada tahun 60-an gitu. Lanjut ke tahun 76, di mana tim sepak bola nasional Universitas Seoul itu menempati atau berpartisipasi dalam kejuaraan sepak bola Universitas Dunia dan kompetisi sepak bola dari Federasi Olahraga Internasional atau Federasi Olahraga Universitas Internasional. Dari untuk level universitas itu, universitas dari Korea itu memiliki tanji di event internasional, khususnya di event universitas. Lalu pada tahun 86, Korea Selatan memenangkan turnamen Asia Timur, lalu juga kualifikasi Piala Dunia FIFA 86, termasuk 2 kemenangan melawan Jepang di babak final. Mereka mampu lolos ke Piala Dunia pertama kali sejak tahun 1954 dan juga saat itu dihuni atau diperkuat oleh bintang Bundesliga Jerman yaitu Cha Bun-kun. Nah, untuk edisi Cha Bun-kun sendiri saya pernah membuatnya dalam Weekend Vibes di link ini. Silakan. Gimana skuad Korea Selatan pada saat itu dinilai sebagai generasi emas Korea pada tahun 86. Lalu loncat jauh ke 1998 atau di Piala Dunia Prancis, mereka ada namanya Battle of Marseille gitu ya, atau bukan battle sih sebenarnya, tragedi Marseille, karena pada saat itu mereka harus kalah oleh Belanda di 5-0 yang waktu saat itu dilatih oleh Gus Hiddink. Dan Gus Hiddink ini 2 tahun kemudian atau di tahun 2000, Federasi Sepak Bola Korea menunjuk Gus Hiddink untuk menjadi manajer atau pelatih dari tim nasional Korea Selatan. Nah, di mana untuk mempersiapkan Piala Dunia 2002 yang diselenggarakan di Jepang dan juga Korea Selatan. Nah, di Piala Dunia 2002 ini perjalanan tim Korea Selatan sebenarnya terhenti di semifinal, itu harus kalah oleh Jerman gitu. Tapi di sebelumnya juga mereka sempat menjadi kontroversi saat melawan Italia pada perempat final. Mereka juga harus kalah di perebutan tempat ketiga dan harus mengakhiri turnamen dengan posisi keempat atau juara dunia keempat. Di mana kapten tim saat 2002 itu Myung Bo-hong itu menerima bola perunggu atau pemain terbaik ketiga dan juga sebagai pesepak bola Asia pertama yang dianugerahi penghargaan tersebut. Saya itu juga dia atau Myung Bo-hong sebagai pemain yang masuk ke tim of the tournament turnamen dari Piala Dunia 2002. Lanjut ke sininya, mungkin Gus Hiddink yang telah membawa Korea Selatan juara 4 di Piala Dunia 2002 dianugerahi gelar atau warga negara kehormatan di Korea Selatan, ikut memajukan sepak bola di Korea Selatan. Itulah sementara untuk si history atau highlight dari si timnas ke Korea Selatan. Untuk stadion yang dipakai sebagai home-nya lumayan bermacam-macam karena lumayan banyak juga. Hanya saja beberapa yang sering dipakai itu di Seoul, di Jeju, dan juga di Suwon.
prestasi dari Korea Selatan itu tadi posisi keempat pada tahun 2002 di Piala Dunia. Lalu untuk Piala Asia dia pernah mengangkat 2 kali juara di tahun 1956 di edisi pertama dan juga 1960. Hingga sekarang mungkin belum lagi mengangkat Piala Asia. Untuk di East Asian Football Championship atau kejuaraan Asia Timur gitu ya, itu pernah juara 5 kali, itu di 2003, 2008, 2015, 2017 dan 2019. Lanjut ke pemain yang terkenal dari tim nasional Korea Selatan, itu saya sebutkan, maaf kalau ada kata saya yang salah, itu ada Hong Deok-yong, ada Lee Won-jae, ada Kim Jung-nam, Kim Ho, Myung Bo-hong, Lee Yong-pyo, Kim Yong-sik, Cho Kwang-rae, Park Chang-sun, Park Ji-sung, Lee Ho-taik, Cha Bum-kun, Park Lee-chun, Kim Ju-song, Choi Son-ho, Son Heung-min, An Jung-won dan lain-lain sebagainya yang lumayan banyak mewarnai sepak bola Eropa lah ya, Eropa. Lalu untuk caps terbanyaknya itu masih dipegang oleh Cha Bum-kun di 136 caps, lalu Myung Bo-hong di 136, ada Lee Won-jae itu kiper legendarisnya di 133 caps, dan Son Heung-min itu di 126, dan karena dia masih bermain untuk tim nasional Korea. Untuk gol terbanyaknya masih dipegang tadi oleh Cha Bum-kun di 58 gol, ada Kwang Sun-hong di 50 gol, dan juga Son Heung-min di 48 gol. Nah ini masih berkesempatan untuk menyusul dari Cha Bum-kun. Lanjut ke rival internasional dari Korea Selatan, itu tercatat ada Jepang. Nah Jepang ini sebagai saingan terbesar Korea Selatan, di mana persaingan ini merupakan perpanjangan dari persaingan kompetitif di antara kedua negara yang melampaui sepak bola, karena Korea pernah dijajah oleh Jepang. Lalu Korea Selatan sendiri memimpin rangkaian serinya, di mana dia mencatatkan 42 kemenangan, 23 seri dan 16 kalah oleh Jepang. Selanjutnya ada rival dengan Australia, di mana Australia ini menjadi salah satu rival karena kalau di dalam head to head gitu ya, setelah Australia masuk atau juga sebelum, masing-masing tim meraih 9 kemenangan dalam 29 pertemuan dan 11 pertandingan berakhir dengan seri. Di mana kedua negara ini juga pernah bertemu di 4 pertandingan Piala Asia, termasuk final di tahun 2015 di mana Australia menang 2-1 melawan Korea Selatan. Nah itulah rivalitas dari Australia. Nah ada juga catatan untuk rivalitas dengan Korea Utara. Nah Korea Utara sendiri sebenarnya memiliki persaingan yang kuat ya dengan Korea Utara. Hanya saja pertandingannya jarang dilakukan karena alasan diplomatik dan keamanan. Itulah 3 rival dari si Korea. Lanjut ke jersey Korea Selatan. Nah jersey Korea Selatan ini didominasi oleh warna merah, di mana warna merah ini adalah warna kaos tradisional tim nasional yang karenanya lah dia dijuluki oleh si merah. Nah, The Reds Korea gitu. Sedangkan untuk si fansnya sendiri disebut sebagai setan merah, di mana seragam away-nya atau tandangnya bervariasi antara putih dan juga biru. Pada tahun 94 seragam kandang ini pernah diganti menjadi putih, tapi pada Oktober 95 warna merah menjadi warna kandang atau warna jersey kandang dari Korea Selatan dengan dikasih warna celananya hitam atau biru, atau sekarang jadi merah. Korea Selatan juga kadang ya suka memakai bendera Korea Selatan sebagai badge gitu ya, badge di jersey mereka hingga tahun 2001, dan ketika tahun 2020 harimau atau lambang harimau mulai diresmikan sebagai logo baru dari KFA atau Korean Football Association, di mana adalah warna-warna merah, biru, putih, juga warna tradisional Korea Selatan tetap dipertahankan dan melingkupi warna atau logo dari si harimau tadi gitu. Untuk julukannya sendiri, tim nasional sepak bola Korea Selatan kenal sebagai Ksatria Taeguk atau Taeguk Warriors atau juga Macan Asia. Lanjut ke sistem liga dan kompetisi yang ada di Korea Selatan. Liga sepak bola profesional Korea Selatan didirikan sebenarnya agak lambat gitu di tahun 1983. Ini dikenal sebagai Liga Super Korea, di mana didirikan oleh 5 klub anggota. Nah, 5 klub anggota awal ini di tahun 83 itu pertama ada Hallelujah FC, Yukom Elevens, Pohang Steelworks, Daewoo Royal, dan Kukminbank. Nah, Hallelujah FC memenangkan gelar pertama, di mana dia harus unggul 1 poin dari Daewoo Royals. Lalu Liga Super yang tadi itu berganti nama menjadi Liga Sepak Bola Profesional Korea dan memperkenalkan sistem kandang dan tandang pada tahun 87. Lalu Liga Super ini juga berganti nama lagi menjadi Liga K di tahun 98. Lalu bertahan hingga tahun 2011. Tadi Liga K ini dan juga Piala Liga dihapuskan, dan liga ini menjadi 2 divisi pada tahun 2013. Divisi pertama ini diberi nama K-League Classic, sedangkan
divisi keduanya diberi nama K-League Challenge, di mana keduanya ini nanti bakal jadi struktur dari si K-League saat ini. Jadi kan liga ini juga telah berkembang dari awalnya 5 hingga sekarang menjadi 22 klub, hingga beberapa banyak klub semi pro atau amatir lainnya gitu ya. Dari 5 klub awal tadi, Yukon, Pohang, Daewoo ini sekarang masih ada di K-League, sedangkan Kuklin Bank itu bubar pada tahun 84 dan Haleluya pada tahun 85. Dan pada 2018, tepatnya 22 Januari 2018, itu mulai diperkenalkan namanya K-League One. Nah, K-League One ini merupakan tingkat atau piramida teratas dari Liga Korea Selatan. Nah, tadi untuk si liga profesional itu terbagi dua, ada K1 sama K2, kemudian di bawahnya ada liga semi pro itu K3 sama K4. Dan K5, 6, 7 sampai divisi regional itu termasuk ke Liga Amatir. Lalu untuk catatan klub yang paling sukses di Korea Selatan atau klub yang paling banyak mengoleksi gelar itu ada Jeonbuk Hyundai Motors dengan 9 kali gelar juara dan juga Seongnam FC 7 kali gelar juara. Untuk penampilan terbanyak di Liga Korea itu tercatat atas nama Kim Byung-ji dengan 706 cap di Liga Korea. Lalu untuk gol terbanyak dipegang oleh Lee Dong-bok ada 228 gol. Untuk kompetisi lainnya selain tadi K1, K2 dan sebagainya itu ada namanya Korean FA Cup, itu yang diikuti oleh peserta klub dari K1 sampai K5. Lalu Korean League Cup ini diikuti sampai ratusan klub yang ada di Korea. Jadi ada 3 ya, Liga Korea, Korean FA Cup, dan Korean League Cup. Oke, saya seperti biasa akan menyebutkan klub-klub apa saja sih yang berkompetisi di K1 League. Nah, sebenarnya K1 League ini ada 12 klub, di mana nanti akan saya coba sebutkan klub-klub apa saja, mereka mewakili kota apa saja, stadionnya apa, dan sejarah singkat mengenai si klub tersebut, dan juga beberapa pemain yang terkenal di klub tersebut. Kita mulai dari Daegu FC. Nah, Daegu FC ini mewakili kota Daegu, memiliki stadion di DGB Daegu Park Stadium. Kemudian untuk histori singkatnya, Daegu ini berdiri tahun 2002 dan merupakan klub dari komunitas. Untuk si highlightnya sendiri, mereka pernah menjuarai Piala FA Korea pada 2018. Untuk pemain terkenalnya ada Park Jong-jin, ada Chesinya, ada Kim Hyun-kyuk. Lanjut ke klub Daejeon Hana Citizen. Ini mewakili kota Daejeon, di mana memiliki stadion di Daejeon World Cup Stadium. Untuk sejarah singkatnya, di tahun 97, Daejeon ini didirikan dengan nama Daejeon Citizen. Lalu di tahun 2019, Hana Financial atau ya Hana gitu ya, merebranding menjadi Daejeon Hana Citizen Football Club. Dan untuk pemain yang terkenalnya ada Kim Yeon-jo, ada Choi On-soo, ada Jung Kwang-seok, ada Michael Kim, dan Cho Jin-ho. Lanjut ke Gangwon FC, ini mewakili tadi wilayah Gangwon, memiliki stadion di Chuncheon Songnam Stadium. Sejarah singkatnya di 2008, klub ini mewakili provinsi Gangwon. Untuk pemain yang terkenalnya ada Baek Jong-hwan, ada Seo Do-hyun, ada Kim Oh-gyu, dan Galego. Lalu klub yang berikutnya adalah Gimcheon Sangmu. Nah, ini dia mewakili wilayah Gimcheon. Untuk stadionnya adalah Gimcheon Stadion. Nah, ini lumayan unik ya untuk histori atau sejarah singkatnya terkait si Gimcheon Sangmu ini, di mana mereka adalah klub yang mewakili Republic of Korea Army atau tentara-tentara dari Republik Korea, di mana ini adalah merupakan salah satu klub dari militer Korea. Untuk sejarahnya di tahun 1984 ada yang namanya Sangmu FC, ini mewakili tentara Korea untuk pembentukan fisik dan juga kompetisi saat para dewasa atau laki dewasa menjalani wajib militer di Korea. Lalu di tahun 2003 mereka merelokasi ke wilayah Gwangju. Lalu 2011
pindah ke Sangju dan 2021 pindah ke Gimcheon. Untuk pemainnya mungkin saya belum menemukan siapa yang ini ya yang cocok sebagai famous player dari Gimcheon Sangho. Lanjut ke Gwangju FC. Nah, Gwangju FC ini mewakili wilayah Gwangju, memiliki stadion di Gwangju Football Stadium. Untuk historinya, dia lahir di 2010 dan berdiri mewakili Gwangju. Pemain terkenalnya ada Han Yong-kyu, ada Jasir Asani, ada Timo Thatcher. Lanjut ke Incheon United. Nah, dia mewakili wilayah Incheon atau kota Incheon dengan memiliki stadion bernama Incheon Football Stadium. Lalu untuk sejarahnya, di 2003 klub ini berdiri mewakili kota Incheon yang merupakan pusat pelabuhan karena ya si lambangnya pun ya ada jangkar dan sebagainya. Dan memang klub dari si pelabuhan. Ini untuk pemain yang terkenalnya ada Oh Ban-suk, ada Lee Myung-jo dan Stefan Mungkursa. Lanjut ke Jeju United. Nah, Jeju United ini mewakili Pulau Jeju dan berstadion di Jeju World Cup Stadium. Untuk si historinya pada tahun 1982 ini berdiri dari perusahaan minyak yang disebut Yukong Elephants di kota Seoul. Lalu tahun 96 Yukong Elephants ini pindah ke Boncheon dan menjadi Bucheon SK. Tahun 2006 harus pindah lagi ke Jeju atau di Pulau Jeju dan membentuk namanya Jeju United FC. Pemain yang terkenalnya ada Lim Chae-min, ada Kim Dong-jun, ada Reis, dan Yuri. Lanjut ke Jeonbuk Hyundai Motors atau mewakili kota Jeonbuk dan juga memiliki stadion di Jeonju World Cup Stadium. Nah, ini salah satu klub tersukses di Korea gitu ya. Ini sejarah singkatnya di tahun 93 mereka berdiri sebagai Jeonbuk Dinos dan merubah menjadi Jeonbuk Hyundai karena Hyundai masuk menjadi sponsor dari si klub Jeonbuk. Lalu di tahun 2006 dia sempat menjadi juara Piala Korea dan juga juara Asian Football Champions League yang pertama dari Korea. Nah, Jeonbuk juga menjadi pemegang Liga Korea terbanyak dari 2017 sampai 2021 secara berturut-turut dan juga di tahun 2016 memenangkan Piala AFC Champions League untuk kedua kalinya di 2016. Untuk pemain terkenalnya mungkin ada hanya Kim Jin-soo gitu ya. Lanjut ke Pohang Steelers. Pohang Steelers ini mewakili kota Pohang, memiliki stadion di Pohang Steel Yard. Untuk sejarah singkatnya di 1973 mereka berdiri mewakili perusahaan besi dan juga baja yang disebut atau klub pertamanya ini bernama POSCO FC dan tetap berdiri di Pohang. Kemudian tahun 1984 mereka menjadi salah satu pendiri Liga Korea. Di tahun 97 mereka merubah nama menjadi Pohang Steelers FC. Lalu dia pernah juara Liga Korea sebanyak 5 kali di tahun 86, 88, 92, 2007, dan 2013. Sempat juga menjadi juara Asia di tahun 97, 98, dan juga 2009. Pemain yang terkenalnya ada Wonderson, Heo Yong-jun, Han Cham-hae. Lanjut lagi ke FC Seoul. Ini jelas lah ya mewakili kota Seoul. Ini memiliki stadion di Seoul World Cup Stadium. Sejarah singkatnya, 1983 mereka berdiri sebagai Lucking Goldstar FC dan Lucking Goldstar LG gitu ya. Nah, dengan bagian dari LG Group dan menjadi klub pendiri dari Liga Korea. Salah satu klub pendiri juga gitu ya. Kemudian tahun 85 mereka sempat juara Liga Korea. Kemudian tahun 1996 mereka harus pindah ke kota Anyang dan menjadi Anyang LG Cheetah. Dan mereka sempat juara juga di tahun 2000. Kemudian tahun 2004 kembali ke Seoul dan menjadi FC Seoul. Mereka pernah menjuarai Liga Korea dari tahun 85, 90, 2000, 2010, 2012, dan 2016. Pemain terkenalnya lumayan banyak, ada Ki Sung-young, Cho Young-wook, Jesse Lingard, Go Yohan, Dejan Damjanovic, dan Park Chu-young. Kemudian lanjut ke Suwon FC. Nah, Suwon FC ini mewakili dari kota Suwon dan juga memiliki stadion di Suwon Stadium.
Nah ini tidak kebalik ya antara Suwon FC dengan Suwon Blue Wings, karena Suwon FC ini berdiri tahun 2003 untuk mewakili kota Suwon, sedangkan Suwon Samsung Blue Wings memang sama juga di kota Suwon tapi dimiliki oleh Samsung. Itulah perbedaan antara Suwon FC dan Suwon Blue Wings. Untuk pemain yang terkenalnya ada Matheus Trindade, Pratama Arhan, Cho Dok-jae, Lee Kwon-mo, dan Lee Sung-woo. Yang terakhir adalah Ulsan Echni atau Ulsan Hyundai dulu gitu ya. Mewakili kota Ulsan, memiliki stadion di Ulsan Munso Stadion. Julukannya The Tigers. Sejarah singkatnya, 1983 mereka berdiri sebagai Hyundai Horangi oleh konglomerat Hyundai Heavy Industries dan menjadi salah satu klub pendiri dari Liga Korea. Mereka sempat juga menjuarai Liga Korea di tahun 96, 2005, 2022 dan juga terakhir 2023 ya, juara bertahan lah. Dia juga sempat menjadi juara AFC itu di tahun 2012 dan 2020. Pemain yang terkenalnya ada Kim Ki-hee, Kim Min-woo, Won-sang, dan Lee Chung-yong. Itulah 12 klub yang sekarang menghiasi Korean League One atau K1 League. Oke, yang terakhir kita coba bahas tentang derby apa saja yang ada di Korea Selatan. Nah, ini ada beberapa derby yang tercatat. Pertama ada The Super Match. Ini berada di ibu kota Seoul. Ini mempertemukan antara FC Seoul dengan Suwon Samsung Blue Wings. Lalu ada Magye Daejeon atau Magye Derby. Ini mempertemukan antara Seongnam Ilchunma melawan Suwon Samsung Blue Wings. Nah, sayang saja ya, dua klub ini harus jatuh ke Korea League 2. Lalu ada Donghaean Derby. Ini adalah disebut Isi Derby atau Derby Laut Timur. Ini mempertemukan antara Pohang Steelers dengan Ulsan Hyundai. Lalu ada Kyungpyeong Rivalry. Nah, ini sebenarnya sudah bubar karena ini pertarungan antara dua universitas atau dua kota gitu ya. Sama Kyungsung FC ini mewakili Seoul dan juga Pyongyang FC yang mewakili kota Pyongyang di Korea Utara. Ya, semacam Korea Selatan melawan Korea Utara. Disebut dengan Kyungpyeong Derby. Lalu yang terakhir ada Yonshu Korea atau University Rivalry. Nah, ini untuk level universitas lah ya. Ini memperebutkan siapa yang paling terbaik di Korea, khususnya di universitas itu untuk memperebutkan antara Korea University dengan Yonsei University. Ini ada di dua-duanya berasal dari kota Kito, derby yang ada di Korea Selatan. Selesai pembahasan kita tentang sepak bola di Korea Selatan. Ya, itulah akhir perjalanan kita ke negara Korea Selatan kali ini. Perjalanan negara yang beragam dan cukup berwarna dari masa semenjak zaman Joseon, Silla, Goryeo, hingga Korea modern dan terpisah saat ini. Kemudian, dua idealisme ekonomi dan politik yang berbeda antara utara dan selatan, gejolak politik yang melahirkan keberagaman masyarakat Korea yang saat ini menjadi negara dengan tingkat ekonomi sejahtera dan maju di wilayah Asia Timur, yang mewarnai perjalanan negara ini dari masa ke masa. Dalam hal sepak bola, tim nasionalnya mencatatkan hasil baik di Piala Dunia yang juga merupakan turnamen besar bagi Asia di tahun 2002, di mana mereka berada di posisi keempat dan juga menjadi salah satu pesaing di Asia. Para pemain sepak bola Korea Selatan juga menghiasi sepak bola di dunia, khususnya Liga Inggris, dari Cha Bol-kun, Cha Duri, Park Hee-sung, Lee Yong-pyo, hingga Wang Hee-chan, Song Kil-min, dan Lee Kang-in. Sekian jalan-jalan kita kali ini. Kita jumpa lagi di wilayah dan negara lainnya dengan cerita yang menarik. Saya Samrog, terima kasih sudah menyaksikan Prungpedia with Samrog edisi Korea Selatan. Terima kasih. Oke, untuk pemenang episode Prungpedia with Samrog episode Korea Selatan adalah ini. Selamat, kamu menjawab dengan benar dan tepat. Kabari admin atau kabari saya untuk mendapatkan hadiah. Selamat.